Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat sholat itu terdiri dari dua jenis, yaitu syarat sah dan juga syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu beragama Islam, baligh, dan berakal sehat. Sedangkan syarat sah sholat ada 6, yaitu bersih dari hadas dan najis, suci badan, pakaian, dan tempat sholat, mengetahui tata cara sholat, sudah masuk waktu sholat 5 waktu, harus selalu menghadap kiblat, dan yang terakhir wajib menutup aurat. Bagi laki-laki, batasan aurat dimulai dari pusar sampai lutut. Sedangkan pada perempuan, batasan aurat mulai dari ujung kepala hingga kaki. Bagian yang menjadi batasan aurat ini wajib ditutup. Sunnah abad. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang membatalkan sholat antara lain berbicara dengan sengaja, bergerak sebanyak 3 kali atau lebih berturut-turut, berhadas, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum dengan sengaja, tertawa, dan murtad. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, mengucapkan niat di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang masih mampu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bukhari yang artinya sholatlah dengan cara berdiri. Bila tak mampu maka boleh duduk. Bila tidak mampu juga boleh sambil tidur miring. Ada tambahan dalam riwayat An-Nasai, jika masih tidak mampu boleh dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar dengan cara berdiri tegak, mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan telinga bersamaan dengan membaca takbir, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah dengan posisi tangan dalam keadaan bersidekap, yaitu telapak tangan kanan selalu berada di atas memegang pergelangan tangan kiri. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Asyamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Dengan cara disunnahkan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sebelum rukuk. Lalu memulai rukuk dengan posisi membungkukkan badan secara lurus seolah membentuk huruf L terbalik. Dengan meletakkan telapak tangan memegang persendian lutut, dan disunnahkan pula membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Tumakninah adalah kondisi memberikan waktu jeda agar sholat dilakukan secara tenang, tidak terburu-buru. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Dengan cara bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Dengan posisi sujud di mana ada 7 bagian anggota badan yang menempel pada alas sholat, yaitu yang pertama muka, dahi dan hidung harus menempel pada alas sholat. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Setelah itu, kedua lutut kaki, kedua ujung kaki, yaitu sekitar jari menempel pada alas sholat dan telapak kaki menghadap ke belakang. Disunnahkan mengucapkan takbir sebelum sujud. Lalu saat sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Dengan posisi duduk di mana badan menduduki kedua kaki yang tertekuk ke belakang dan menempel pada alas sholat. Posisi ujung kaki kiri terduduki oleh badan dan posisi ujung kaki kanan masih seperti posisi saat sujud, di mana bagian sekitar jari kaki kanan menempel pada alas sholat dan telapak kaki kanan menghadap ke belakang. Posisi telapak tangan ada di atas paha. Disunnahkan membaca takbir sebelum duduk di antara 2 sujud, lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud awal. Dengan khusus untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat, lakukan duduk tasyahud atau tahiyat awal terlebih dahulu pada rakaat kedua dengan tata cara yaitu posisi duduk sama seperti posisi duduk di antara 2 sujud, ditambah gerakan jari kanan menunjuk. Membaca bacaan seperti saat duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir dengan cara duduk tawarruk. Bacaan tasyahud akhir tahu juga baca jika ada tasyahud awal. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Bacaan sholawat Nabi hanya untuk tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang ke-12, membaca atau mengucapkan salam. Yang pertama, dilakukan saat masih dalam posisi duduk tasyahud akhir. Setelah membaca sholawat Nabi, wajah menoleh ke arah kanan dan disunnahkan pula untuk mengulangi hal yang sama ke arah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu tertib urut. Kunut dibaca menjelang akhir sholat pada rakaat kedua ketika i'tidal pada sholat subuh. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyebut membaca doa kunut saat sholat subuh hukumnya sunnah. Sementara bagi mazhab Hambali dan Hanafi tidak mensyariatkan doa kunut saat sholat subuh.
Bacaan doa kunut subuh yaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu kekurangan rokaat atau kelebihan rokaat maupun ragu-ragu tentang jumlah rokaat dalam sholat, tidak membaca kunut setelah i'tidal pada sholat subuh. Sujud sahwi dilakukan dengan cara melakukan 2 sujud sebelum atau sudah salam, dan bacaannya adalah sama dengan bacaan sujud lainnya di dalam sholat, dengan membaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Strategi yang digunakan adalah scientific learning, dan metode yang digunakan adalah ceramah yang disertai dengan video pembelajaran, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab.